Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dalam perlindungan Allah ya. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup. Tentunya kalian masih ingat materi sebelumnya, yaitu tentang rantai makanan. Ini contoh bagian dari rantai makanan ya. Ada produsen berupa rumput, kemudian dimakan oleh konsumen 1 berupa belalang, dimakan lagi oleh konsumen 2 berupa katak, dimakan oleh konsumen 3 berupa ular, dimakan lagi oleh konsumen 4 berupa burung elang, dan akhirnya mati, kemudian diuraikan oleh jamur yang menyuburkan tanah dan menumbuhkan rumput. Begitu seterusnya. Jadi rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Masih berkaitan dengan ini, hari ini kita akan belajar tentang hubungan antara makhluk hidup yang berbeda. Kemudian yang kedua, membuat tabel hubungan antara makhluk hidup yang berbeda. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas, yang unik ya. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut dengan simbiosis. Nah, simbiosis terbagi menjadi 4 ya, 4. Pertama, simbiosis mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan satu lagi ada simbiosis amensalisme. Nah, ini penjelasan dari masing-masing simbiosis. Pertama, mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan, jadi dua-duanya untung. Misalnya antara burung jalak dan kerbau. Apa keuntungan masing-masing? Kerbau mendapat keuntungan karena kutunya berkurang, kutunya dimakan oleh burung jalak. Sementara burung jalak mendapatkan makanan dari kerbau tersebut berupa kutu. Jadi sama-sama untung, kerbau untung, burung jalak juga untung. Selanjutnya simbiosis yang kedua, komensalisme. Hubungan di mana dua makhluk hidup yang satu itu dapat untung, sedangkan makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Jadi hanya berpengaruh terhadap satu makhluk hidup saja. Misalnya antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Nah, pohon yang ditumpanginya ini istilahnya pohon inangnya ya, bisa berupa pohon mangga, rambutan, dan pohon-pohon yang lainnya. Nah, pada hubungan tersebut tumbuhan anggrek untung. Kenapa? Karena dia dapat menumpang hidup. Dia kan tinggalnya tidak di tanah, tetapi di pohon lain, menempel di pohon lain. Dia untung punya tempat hidup. Tetapi pohon yang ditumpanginya, misalnya pohon mangga, rambutan, itu tidak ada efek apapun, tidak untung, juga tidak rugi. Anggreknya untung, tumbuhan inangnya tidak untung dan tidak rugi. Itu komensalisme. Sekarang ketiga, simbiosis parasitisme. Hubungan dua makhluk hidup di mana yang satu itu untung, sedangkan yang lainnya rugi. Satu untung, lainnya rugi. Misalnya antara pohon mangga dengan benalu. Benalu itu tumbuhan yang menumpang di pohon lain, tapi beda dengan tadi ya, dengan yang komensalisme ya. Anggrek itu bukan termasuk benalu. Yang termasuk benalu misalnya tali putri, naga sisik. Nah, itu contoh dari benalu. Benalu dapat hidup subur karena mengisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lama-lama akan mati. Bedanya dengan yang anggrek tadi, kalau benalu ini mengisap ya, menyerap sari-sari makanan yang dimiliki oleh tumbuhan yang ditumpangi. Jadi benalunya ini untung, dapat makanan, tumbuhan yang ditumpangi akan rugi karena lama-lama menjadi kurus kemudian mati.
Yang keempat ada simbiosis amensalisme ya. Kalau amensalisme kebalikan dari ini komensalisme. Kalau komensalisme kan satu untung, satu tidak berpengaruh. Kalau amensalisme satu rugi, yang lainnya tidak berpengaruh. Berikut akan dijelaskan melalui gambar ya. Ini contoh-contoh dari simbiosis. Yang pertama tadi ya, mutualisme. Ini burung jalak dan kerbau, untung semuanya. Dan yang kedua parasitisme. Nih, tali putri seperti mimi kuning ini dengan tumbuhan inangnya, tumbuhan yang ditumpangi. Nah, tumbuhan yang ditumpangi ini lama-lama akan mati, akan kering. Sementara ini tali putrinya akan subur. Itu parasitisme. Dan yang ketiga komensalisme. Contohnya anggrek dan pohon inangnya. Anggreknya untung, dapat tempat tinggal. Pohon inangnya tidak untung, tidak juga rugi atau tidak berpengaruh namanya. Terakhir amensalisme, satu rugi, lainnya tidak berpengaruh. Misalnya antara gulma dengan tanaman padi. Gulma itu tanaman pengganggu ya. Tanaman pengganggu, kalau kita pergi ke sawah kadang di antara tanaman padi itu kan ada sela-selanya ya. Itu ada tumbuhan yang mengganggu namanya gulma. Mungkin berupa rumput-rumputan atau tumbuhan lain. Nah, gulmanya ini untung. Gulmanya ini tidak berpengaruh. Sementara padinya rugi. Padinya rugi, gulmanya tidak berpengaruh, tidak terpengaruh atas adanya padi ini. Nah, itu dia beberapa contoh yang disajikan dengan gambar untuk mempermudah kalian dari simbiosis mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan amensalisme. Nah, sekarang coba ini ada tabel, silakan kalian lengkapi. Sudah ada contohnya. Yang pertama, cacing pita dan manusia itu termasuk simbiosis apa? Cacing pita itu merugikan ya, merugikan karena dia apa? Mengambil sisa makanan dari manusia. Sementara manusianya rugi karena sisa makanannya, karena sari makanannya diambil oleh cacing pita. Manusianya bisa jadi kurus, kekurangan gizi, vitamin, sementara cacing pitanya di dalam perut kita tumbuh dengan baik, dengan subur. Nah, itu karena satu rugi, satu untung, makanya dia masuk dalam simbiosis parasitisme. Jadi diberi alasannya ya, alasannya langsung letakkan di kolom yang tersedia. Misal dia masuk parasitisme berarti di sini, kalau amensalisme berarti di sana, dan seterusnya. Ini ada 4 hubungan makhluk hidup. Silakan dicari termasuk dalam simbiosis apa dan beri alasannya. Hiu dan ikan remora itu masuknya apa? Kupu-kupu dan tanaman berbunga, pinus, pohon pinus dengan tumbuhan lain, terakhir lalat dan buah-buahan. Ada 4, silakan dikerjakan. Baik, demikian kegiatan belajar hari ini, semoga bermanfaat. Semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.